Oke, halo semuanya, selamat sore. Nah, kali ini di pertemuan pertama kali ini akan kita bahas tentang pengantar. Pengantarnya dulu aja tentang hukum Coulomb. Nah, jadi sebelum lanjut ke materi, hukum Coulomb itu apa sebenarnya? Hukum Coulomb ini sebenarnya sama seperti hukum gravitasi Newton. Jadi kalau di Coulomb itu kita mencari besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antar muatan. Jadi nanti di hukum Coulomb itu ada yang namanya gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Nah, hukum ini dicetuskan oleh seorang fisikawan ya, namanya itu Charles Augustin de Coulomb. Jadi beliau yang menemukan hukum Coulomb. Oke, langsung lanjut aja. Jadi dasar dari hukum ini adalah adanya interaksi antar muatan, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Jadi di dalam muatan itu ada yang namanya proton ya. Proton dilamakan dengan plus, ini dengan proton juga, ataupun elektron yang bermuatan negatif. Ataupun ketika berlainan jenis ya, positif, proton dengan elektron. Mereka saling berinteraksi. Kalau proton dengan proton, mereka akan tolak-menolak. Kalau elektron dengan elektron pun terjadi hal yang sama, tolak-menolak. Nah, tapi ketika mereka berlainan jenis, mereka akan saling tarik menarik. Pun, oke. Besarnya gaya tolak-menolak ataupun tarik-menarik ini dinamakan dengan gaya Coulomb ataupun gaya elektrostatis. Nilainya mereka sama. Hanya saja saling berlawanan arah. Nah, kemudian si Charles Coulomb ini menghitung kalau semisal ada dua buah muatan di dalam vakum yang terpisahkan jarak sejauh R seperti ini. Nah, ini semisal baik plus maupun minus, kasih nama Q1 ya. Dan ini Q2. Mereka saling berinteraksi. Interaksi ini menimbulkan gaya namanya gaya Coulomb. Nah, besarnya gaya Coulomb itu adalah sebanding dengan eh, kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi menurut Charles Coulomb itu seperti ini. Jadi ini sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi ketika kita gabungkan kedua persamaan ini yang mirip alfa itu tanda sebanding ya, tanda kesebandingan. Dan kita buat persamaan baru, namanya hukum Coulomb, F sama dengan ada suatu konstanta kesebandingan, K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kita sudah dapat persamaan pada hukum Coulomb. Ini persamaannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian, nilai K yang kita perlu garis bawahi, ini nilai K ya teman-teman. Jadi, persamaan yang di sebelah sini, ini berlaku saja ya, atau hampa udara. Oke, ku tulis ulang di sebelah sini ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini terjadi di ruang vakum. Ruang vakum ya. Nah, kemudian K itu apa? K itu merupakan konstanta kelistrikan yang nilainya sekitar
Nah, sebentar ya. Konstanta kelistrikan. Yang nilainya itu sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, terus bagaimana kalau semisal interaksi antar dua muatan itu terjadi di ruang yang bukan vakum, non vakum semisal. Nah, contohnya bisa di mana ya? Bisa di udara ataupun di medium, contohnya medium A gitu. Nah, dengan nilai permitivitas sekian. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau nilai K, persamaan nilai K itu didefinisikan sebagai 1/4 pi dikali dengan epsilon. Nah, epsilon ini itu adalah permitivitas. Permitivitas itu apa? Permitivitas itu merupakan kemampuan suatu medium dalam menghantarkan listrik. Medan listrik ya. Kalau di medan magnet namanya permeabilitas. Nah, kalau pi itu konstanta di matematika ya, 3,14 sekian. Nah, nilai persamaan permitivitas itu kita deskripsikan, didefinisikan sebagai perkalian antara permitivitas relatif dengan permitivitas vakum. Ya, jadi permitivitas relatif itu bergantung pada jenis bahannya. Permitivitas relatif. Nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ataupun bisa 2,5 gitu ya contohnya. Tapi kalau epsilon 0, ini permitivitas vakum. Dia konstanta di dalam kelistrikan ya. Nilainya tetap. Permitivitas vakum. Nah, nilainya itu sekitar 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter ya, teman-teman. Sebentar ya. Minus 12 farad per meter. Nah, jadi eh, persamaan awal hukum Coulomb yang kita tulis di awal tadi yang F sama dengan K kali 1 kali 2 per R kuadrat bisa kita gantikan ketika mediumnya itu non vakum ya. Jadi persamaan jadi seperti ini. K-nya bisa kita ganti menjadi K sama dengan 1/4 pi kali epsilon R kali epsilon 0. Oh ya, teman-teman, sebentar. Ini kalau semisal di vakum, vakum itu permitivitas relatifnya sama dengan 1 ya. Jadi ketika di vakum, K-nya itu nilainya sekitar 9 kali 10 pangkat 9 ya. 1/4 pi, maaf, 1/4 pi kali epsilon 0. Nah, ini dapat sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini kalau di vakum aja ya. Nah, karena di vakum itu R-nya sama dengan 1 ya, epsilon R-nya sama dengan 1. Tapi kalau di medium lain dengan permitivitas relatif yang tidak 1, itu bisa kita tuliskan jadi seperti ini K-nya ya. Sehingga persamaan hukum Coulomb itu bisa menjadi seperti ini, teman-teman. F sama dengan ini nanti 1/4 pi kali epsilon R kali epsilon 0
per 1. Nah, ini kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, jadi kalau kita sederhanakan lagi, seperti ini persamaannya ya. Sama dengan ini 1 per epsilon R dikali dengan 1/4 pi kali epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini kan tadi nilainya konstan ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini bisa misalkan lanjut pakai konstanta ya. Pakai K aja yang awal. Atau K0 boleh nggak apa-apa ya. Buat membedakan dengan K yang awal. Jadi sama dengan 1 per epsilon R dikali K kali I1 kali I2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita dapat ini persamaan yang baru pada hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Nah, dari yang persamaan awal seperti ini, sebentar saya kotakin aja ya, biar kelihatan. Kalau yang awal tadi kan kita dapat seperti ini ya, teman-teman. Aku kasih warna biru aja. Jadi yang awal tuh kita dapat seperti ini. Nah, kemudian setelah kita turunkan lagi persamaannya, kita dapat persamaan hukum Coulomb seperti ini. Ketika mediumnya itu bukan di ruang hampa ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini sudah dapat pertamanya. Nanti saya tambahkan lagi catatan di sini ya. Jadi epsilon R itu permitivitas relatif. Yang sebelah sini ya, permitivitas relatif. Dan kalau yang K itu konstanta listrik yang tadi 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1, Q2 itu besar muatan ya. Satuannya Coulomb. Dan yang R kuadrat itu adalah jarak antar muatan. Satuannya meter semua ya. Oke, mungkin untuk pengantarnya saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita lanjut bahas ke latihan soal ya, teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan see you.